Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Al-Husaini Media Center dalam program Roha Ngaji Santai bersama Habib Bagir bin Ali bin Tahir, dan dalam edisi spesial Ramadan, di dalam pengajian kita di dalam kitab Faidul Mukhtarah. Bagi yang memiliki kitab bisa buka di halaman 447 nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warada fil khabar, Habib, saya baca Habib ya. Fadhil. Warada fil khabar annahu yu'ta bisabin yaumal qiyamah bakiyan wal malaikatu yadribunahu wa yasukunahu ilan nar. Wa yuqalu makana danbuh. Wa yaqulun hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmata Ramadan. Wa asallahu ta'ala fi fayugalu suhkan lahu wa ba'dan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Terima kasih Habib Hussein atas kesempatannya ketemu lagi kita di dalam kajian tentang bagaimana seharusnya seorang hamba menghormati bulan Ramadan. Kita sampai pada Dzikrul Ramadan bagian yang kelima. Warada fil khabar katanya. Telah datang di dalam khabar. Khabar ini Habib kalau di dalam ilmu mustalah hadis itu bermakna dua. Yang pertama dia bisa bermakna hadis Nabi SAW. Yang kedua bisa bermakna kalamus sahabah. Bisa bermakna ucapannya para sahabat. Berarti yang ini kemungkinan bisa jadi ini hadis Nabi Muhammad, bisa jadi ini kalam sahabat, perkataannya sahabat. Walhasil kedua-duanya sama-sama dapat kita jadikan pedoman, dapat kita jadikan referensi di dalam keilmuan agama, di dalam ilmu agama. Disebutkan, diriwayatkan annahu yu'ta bisyabin yaumal qiyamah. Nanti ketika hari kiamat akan didatangkan dengan seorang pemuda. Di hari kiamat ini kita akan sama-sama menyaksikan seorang pemuda bakian dalam keadaan menangis. Jadi nanti di hari kiamat ketika hari pengadilan, kita para makhluk Allah akan menyaksikan satu pemuda, menyaksikan satu makhluknya Allah yang pada saat itu keadaannya yang pertama menangis. Keadaan yang kedua, wal malaikatu yadribunahu. Sambil menangis, sambil dipukuli oleh para malaikat. Dengan keadaan yang ketiga, wa yasugunahu ilan nar. Itu pemuda dia nangis, digebugin, diseret sama malaikat untuk dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fayugal makana dzambuh. Maka banyak yang bertanya, dosa apa yang diperbuat pemuda itu? Sampai-sampai dipukuli. Kemudian seret-seret dalam keadaan menangis. Sangat miris keadaannya Habib. Ditanya, maka nadambuh, dosa apa yang ia lakukan sampai-sampai dia mendapatkan perilaku seperti itu dari Allah. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, mereka di sini bisa malaikat, mereka di sini bisa ulama, mereka di sini bisa sahabat. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, hadza rajulun adraka Ramadan. Ini pemuda, dia masuk ke bulan Ramadan, fantahaka hurmata Ramadan. Terus dia merusak, dia menodai kehormatan bulan Ramadan dengan maksiatnya, dengan dosanya, dengan kurang ajarnya kepada Allah. Wa asallahu ta'ala fihi, bermaksiat kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Fayuqal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepadanya, suhqan lahu wa bu'da. Celakalah kamu dan jauhlah kamu dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi riwayat ini Habib mengajarkan kita bahwa hati-hatilah kita. Jangan sekali-kali kita
merusak kehormatan bulan Ramadan dengan menjadikan maksiatnya kita, dengan menjadikan dosanya kita biasa-biasa saja di dalam bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan kita maksiat. Ya, di luar bulan Ramadan kita buat dosa. Tapi maksiat dan dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan sampai di dalam hati kita ini merasa biasa-biasa saja. Maksudnya apa? Kurangi dosanya, taubati maksiatnya ketika kita masuk di dalam bulan Ramadan. Seandainya dia merasa biasa-biasa saja, wa na'udzubillah, sampai menghinakan bulan Ramadan, meremehkan bulan Ramadan. Kalau misalkan dia nggak sengaja ngelakuin dosa di bulan Ramadan, wajar. Tapi kalau sampai meremehkan, alah, apa sih bulan Ramadan? Anggap sama bulan-bulan. Mau ngapain sih? Rela puasa, yang ngebedain lu sama gue kan cuma lu makan, lu nggak makan, gue makan. Lu nggak minum, gue minum. Cuma bedanya itu doang, mau ngapain? Nggak ada. Buktinya gaji gue sama bulan Ramadan. Buktinya apa namanya? Penghasilan. Keadaan gue sama aja bulan Ramadan. Nggak jadi tambah kaya, gue nggak jadi tambah ini. Akhirnya tambah buat dosa. Sampai ngeremehin bulan Ramadan. Hati-hati. Itu diriwayatkan ada seorang pemuda. Dia bermaksiat di bulan Ramadan. Intahaka. Dia menodai kehormatan bulan Ramadan dengan biasa-biasa saja. Melakukan dosa di bulan Ramadan. Allah perlakukan hamba tersebut seperti perlakuan pemuda tadi. Yang diriwayatkan. Nangis, dipukulin, dilempar ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ini riwayat ini mengajarkan kita buat jangan sekali-kali kita berani-berani untuk menodai bulan suci Ramadan. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala, Habib. Allah tidaklah Allah memuliakan satu waktu, tidaklah Allah memuliakan satu tempat, terkecuali Allah akan hinakan orang yang menghinakan tempat yang Allah muliakan. Allah akan hinakan orang yang menghinakan waktu yang Allah muliakan. Seperti contoh, Masjidil Haram. Orang yang buat ibadah di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan orang yang buat ibadah 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram. Dan sebaliknya, orang buat dosa di Masjidil Haram 1, ratusan kali lipat dosanya orang yang buat maksiat di luar Masjidil Haram. Begitulah bulan Ramadan. Jadi jangan sekali-kali kita buat maksiat di bulan Ramadan. Tapi bukan amal doang dimudoaf. Dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dosa juga. Jadi bisa dibilang orang kagak tahu diri lah, Bib. Kayak sekarang nih, kita sudah kasih dia uang 100 juta. Dia minjem duit sama kita, kita kasih. Dia mau bertamu ke rumah kita, kita siapin. Terus waktunya kita minta tolong sama dia kagak mau bayar utang. Kagak mau nolong kita. Waktunya kita minta dia buat bayar, dia kagak mau bayar. Bahkan dia sampai mendolimi saya yang ngasih duit, saya yang kasih kebaikan, saya yang kasih ya saya yang sambut dia, saya yang iniin dia. Terus begitu saya minta tolong, begitu saya minta dia buat tunaikan hak saya, dia nggak mau. Saya bakal jauh lebih sakit hati. Lain dengan antum yang nggak ada apa-apa sama dia, terus antum minta tolong sama dia. Terus dia nggak nolongin antum bakal biasa saja. Zalimin. Tapi saya yang sudah kasih dia kebaikan, saya yang sudah kasih dia rahmat, saya kasih dia kasih saya. Kok dia malah ngebalikin ke sayanya keburukan. Dia ngebalikin ke sayanya kehinaan. Begitulah Allah akan jauh lebih sakit hati. Gue udah kasih pintu rahmat, gue sudah kasih pintu maghfirah. Gue tutup pintu neraka, gue ikat setan, kok masih kurang ajar sama saya, berarti ini hamba nggak pantas dapat ampunan saya. Bisa jadi kurang ajar nih orang. Kurang ajar, jatuhnya kurang ajar. Kalau kita mungkin biasa dengar itu kita kurang ajar sama orang tua. Orang tua udah biaya hidup kita, kasih segala sesuatunya untuk kita, mendidik kita, menghidupi kita, terus kita balas dengan sesuatu yang buruk. Jadi kalau ibarat kata kalau kita buat dosa, coba nodai daripada bulan Ramadan, ya sama aja kayak kita kurang ajar sama Allah. Nggak tahu syukur, nggak tahu bersyukur. Seperti itu. Mungkin lanjut Habib. Boleh lanjut. Ya, di nomor 6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah di sini, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin
Rakhasallahu lahu wa la marad lam yagdihi sawma dahri kullihi wa insamah. Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Habib. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini menguatkan riwayat yang di atas tadi. nah, Riwayat yang tadi baru kita bahas dari tentang khabar yang orang yang meremehkan bulan Ramadan. Ramadan. Ini menguatkan hal tersebut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aftara yauman min Ramadan. Siapa orang yang batal satu hari di bulan Ramadan, artinya dia makan, dia minum di bulan Ramadan, nah, min ghairi rukhsatin rakhasahallahu ta'ala lahu. Tanpa adanya alasan yang memang Allah Subhanahu wa taala anggap itu sebagai uzur orang yang meninggalkan puasa. nah. Artinya dalam artian dia batal puasa secara sengaja. Tanpa rukhsah. Tanpa adanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Nah, Jadi di dalam syariat Islam itu hukum berpuasa itu wajib kecuali untuk orang-orang yang tidak diwajibkan puasa. Contoh yang pertama musafir. nah. Seseorang yang sedang bepergian. Untuk perempuan yang sedang haid dan nifas tidak wajib untuk Puasa. tidak wajib untuk puasa. Bahkan haram seandainya orang yang sedang haid melaksanakan puasa. Nah, ini ada orang batal puasa, dia musafir bukan. Dia perempuan yang haid bukan. Nah, Dia perempuan yang nifas bukan. nah. Tidak termasuk golongan yang diberikan keringanan oleh Allah untuk batal di dalam bulan puasanya. Nah, Kok dia batal puasa secara sengaja? Apa kata Nabi SAW? Lam yagdihi saumud dahr kullu wa insamahu. Tidak akan mencukupinya meskipun hamba tersebut berpuasa selama 1 tahun penuh. Jadi kita puasa 1 tahun penuh. nah, Dapat pahala nah, di luar bulan Ramadan. nah. Dengan satu dosa yang kita sengaja batal di dalam bulan Ramadan 1 hari, Nah, lebih besar dosa kita batal 1 hari di bulan Ramadan kebanding pahala kita puasa 1 tahun penuh. Jadi nggak kebayar tuh. Nggak kebayar. Ya. Makanya jadi jangan begitu besarnya, Habib, pahala buat orang yang puasa di bulan Ramadan dan begitu besarnya dosa orang yang batal di bulan Ramadan. Secara sengaja. Sampai 1 tahun puasa kagak bisa tuh ngalahin ngebandingin 1 hari puasa di bulan Ramadan. Nah, ini menguatkan riwayat yang tadi di atas. Iya. Termasuk orang-orang yang meremehkan bulan Ramadan. Jadi kalau boleh saya bilang, kalau kita nggak mampu menghormatin bulan Ramadan dengan amal sunnah, nggak mampu sedekah banyak di bulan Ramadan, nggak mampu menghibur orang di bulan Ramadan, jangan sekali-kali kita nodai bulan Ramadan. Jangan sekali-kali kita rusak kehormatan Ramadan dengan kelakuan kurang ajarnya kita kepada Allah. Lakukan kewajiban bulan Ramadan. Jalankan puasanya, jalankan tarawihnya, tinggalkan gibah, namimah, dan bohongnya di bulan Ramadan. Semata-mata untuk menghormati bulan Ramadan. Kalau kita nggak bisa ngisi dengan banyak ibadah, jangan dinodai. Dengan apa? Batal puasa. Dengan apa? Dengan adu domba sana-sini. Orang bulan Ramadan lagi ibadah, dia adu domba. Dusta sana, dusta sini, nipu sana, nipu sini. Jangan sekali-kali kita nodai bulan Ramadan kita dengan hal-hal tersebut. Karena 1 tahun puasa saja nggak bisa membandingi 1 batal puasa di bulan Ramadan. Di standar minimal ya. Jadi kalau kita nggak bisa nambah, setidaknya jangan bermaksiat, jangan merusak, jangan nodai daripada bulan Ramadan. Ya, kesimpulannya kita di dalam pembahasan ini kebalikan dari kesimpulan kita kemarin. Pertemuan yang lalu. Kalau kemarin tentang kemuliaan bulan Ramadan, ini hari hati-hati buat mereka yang menodai bulan Ramadan. Sampai-sampai pernah diceritakan ada orang Majusi. Ini orang Majusi punya anak masih kecil. Masuk bulan Ramadan, kelihatan anaknya di luar, di halaman rumahnya makan di depan orang-orang Muslim di bulan Ramadan. Ini kan kalau orang Muslim dewasa yang makan di depan orang-orang Muslim kan menodai kehormatan Ramadan. Gak menghormatin orang lagi puasa. Ramadan. Ini orang Majusi begitu ngelihat anaknya yang masih balita, yang masih kecil, dia makan di bulan
Ramadan di hadapan orang banyak di tempat umum. Yang sebenarnya hukumnya boleh karena ini anak belum wajib puasa, apalagi dia majusi. Majusi bukan orang Islam. Karena ini orang majusi, dia menghormati bulan Ramadan, disamperin bib anaknya, dipukul anaknya. Dipukul, dibilang kenapa kamu gak menghormatin orang muslim lagi puasa. Akhirnya tiba-tiba ini orang majusi di minggu itu di bulan Ramadan dia meninggal dunia. Kok tiba-tiba ada satu orang soleh di kampung itu, dia mimpi bertemu sama orang majusi tadi. Dia lihat ini orang majusi ada di dalam surga. Ini suatu keanehan nih, luar biasa. Ditanya sama orang soleh, kamu bukannya majusi? Bala, betul katanya. Kenapa kamu bisa masuk ke dalam surga? Dia bilang, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saya hidayah di dalam akhir hayat saya. Sebelum hembusan nafas terakhir saya, Allah berikan saya hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam karena satu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya saya pukul anak saya yang menodai kehormatan bulan Ramadan. Dia makan di hadapan orang-orang muslim. Saya sebagai orang majusi, saya nggak terima ngelihat anak saya makan di hadapan orang-orang muslim. Akhirnya saya pukul. Sebab saya pukul itulah, sebab saya menghormati bulan Ramadan, Allah beri saya hidayah untuk masuk agama Islam. Sehingga sekarang ini Allah berikan saya kehormatan dengan saya masuk ke dalam surga. Jadi kalau orang majusi aja, Allah pindah keadaannya dari kafir. Yang mana orang kafir ini nasibnya di akhirat khalidina fiha abadah. Dia akan selama-lamanya kekal di dalam neraka. Allah bisa rubah jadi masuk Islam, masuk ke dalam surga gara-gara menghormatin bulan Ramadan. Apalagi kita yang muslim dari lahir. Kita yang siap-siap masuk bulan Ramadan. Masa ya Allah nggak mau ampuni dosa kita? Seperti itu. Bahaya juga berarti, Beb. Kalau bahaya sekali. Itu orang majusi dapat hidayah ya, karena dia hormati bulan Ramadan. Berarti tidak menutup kemungkinan nih. Yang muslim, kita muslim, bisa jadi kafir. Bisa jadi kafir kalau tidak menghormati bulan Ramadan. Betul sekali. Dan tadi yang antum sampaikan dalam sebuah khabar itu, ya, diseret-seret dalam keadaan nangis, dilemparin ke neraka. Ya, orang yang merusak menodai daripada bulan Ramadan, Habib ya. Ya mudah-mudahan Habib Allah jaga kita. Amin. Allah jaga hidayah di dalam hati kita supaya kita bisa menghormati bulan Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan kita juga pemirsa dalam beberapa pengajian yang lalu dan pengajian daripada ini mudah-mudahan menambah daripada semangat kita dan juga sebagai warning ya, kehati-hatian buat kita ya, untuk ya, kalau setidaknya minimalnya tadi Habib sampaikan ya, kalau setidaknya tidak kita bisa tambah, mungkin kita kagak baca Quran karena sibuk kerja, mungkin kita tidak bisa nambah amal-amal sunnah di dalam Ramadan ya, setidaknya minimalnya ya Habib ya, apa tadi? Jangan sampai kita merusak Ramadannya. Kita puasa, ya kalau kesempatan malam kita bisa melakukan salat tarawih, kita salat tarawih. Nah, ini pertemuan kita dalam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.